Halo semuanya, kembali lagi di Ford Hanif dan kali ini kita mau bahas mobil istri ya. Yang ujung-ujungnya kita modif-modif juga. Nah, sebenarnya modifikasinya juga dibikinnya tuh yang gimana ya? Yang terlihat seperti OEM look, pokoknya menambah kenyamanan dan di mobil itu jadi makin seneng. Kayak misalkan gini, pelek ini kita ganti T37 dengan ban Michelin Pilot Sport 4, bukan yang 4S ya. Dan ini kita pakai naik ke 18 inci. Kenapa naik ke 18 inci? Biar nggak gampang mentok. Jadi bawaannya 16 inci. Terus profilnya juga kita kasih yang tebel. Soalnya ini emang ceper banget ya. Ini aja dinaikin ini kadang-kadang masih suka mentok. Jadi kebayang kalau pakai pelek sama ban standarnya, ini mobil ceper banget. Terus lampu depannya juga udah kita ganti pakai bibot otomotif. Cuma satu doang sebenarnya. Jadi yang bagian tengah ini kan tadinya dia nggak pakai proyektor. Nah, kita jadiin proyektor, dia plug and play. Jadi pas nyala itu terang banget ya pas malam ya. Terang banget. Belum. Terangnya tuh pakai banget gitu pas malam. Bagus lah pokoknya. Jadi emang modifikasi di mobil ini tuh dibikin bukan yang pengen terlihat wah atau sampai mengurangi kenyamanan, tapi dimodif untuk menambah kenyamanan, termasuk juga audionya. Nah, jadi mobil ini kemarin menghilang selama beberapa minggu karena emang lagi dipasang audio di Duta Audio Works ya. Langsung aja sama Ko Candy. Halo, Mas Dari Tuan. Bekasi nih ya. Dari Bekasi, Mas. Luar biasa. Makasih udah bisa hadir di sini. Ya, ini kita lagi di Autonet Part dan kalau kalian mau ke Duta Audio Works ada di Bekasi. Nggak rencana buka Jakarta? Belum, Mas, karena kan untuk setting kan kita setting sendiri. Harus setting sendiri ya. Iya, jadi susah buat ngebagi waktunya. Ya, emang yang paling susah tuh dari audio tuh setting ya sebenarnya ya. Iya. Oke. Nah, ini udah diapain aja nih? Ini kita ganti audionya, sistemnya, tapi penampilannya itu tetap OEM look. OEM look. Jadi nggak ada dibobok-bobok? Nggak ada. Nggak ada? Nggak ada. Tetap masih kelihatan OEM ya? Iya, kebetulan mobil ini dia udah three-way di Udah three-way, depannya. iya. Jadi penempatan mid-range itu kita bisa di tempat aslinya. Speaker tengahnya diganti juga nggak? Speaker tengah nggak? Nggak ya? Karena Iya. udah dipakai DSP jadi nggak perlu speaker tengah lagi atau Benar, gimana? karena kan kita bisa atur staging itu kan dari si DSP-nya kan. Oke. Jadi speaker tengahnya langsung dicopot aja Di ya? nonaktifin aja. Dinonaktifin aja, tapi tetap ada ya? Iya. Oke. Nah, ini kita lihat nih. Yang paling seru adalah bagian belakangnya sebenarnya. Karena ternyata mobil ini bawaannya ada yang versi Mark Levinson. Tapi ini kebetulan versi yang standar ya audionya ya. Iya. Standarnya aja dia ada subwoofernya. Nah, ini tadinya ada subwoofer ya. Ini Iya, dia ada subwoofer. tempat aslinya. Tempat aslinya. Sekarang diganti subwoofer 10 inci. 10 inci. Nah, boxnya bikin sendiri atau pakai yang lama? Boxnya kita bikin sendiri. Bikin sendiri ya? Iya. Tapi kelihatannya tuh kayak standar tuh. Asik banget. Nah, ini dibawain tuh. Karena kalau yang aslinya dia juga ada box. Ada box ya? Iya. Kalau subwoofer kalau nggak ada box kan kurang suaranya Iya, ya. pasti. Nah, ini nih. Ini box aslinya nih ya. Iya. Ini berapa inci subwoofer ya? Ini 6 inci. 6 inci kecil. 6,5 Jadi inci. diganti jadi 10 inci. Jadi 10 inci. Oke, ini complicated banget bikin boxnya loh. Iya. Dibikin kayak gini juga ya, tapi nggak kelihatan kayak pasang subwoofer. Jadi diganti 10 inci tanpa harus menghilangkan kesan orinya ya. Iya. Keren banget sih. Ya karena kan mobilnya interiornya juga udah bagus. Kalau kita bikin aneh-aneh kan jadinya Sayang ya? Iya, sayang. Iya. Oke, ini sebelum kita lanjut ya, berapa sih biayanya total? Biayanya kebetulan untuk sistem ini lumayan, Mas. Maksudnya nggak terlalu mahal juga nggak terlalu murah. Karena ya? iya, karena saya jelasin dulu dari Mapletech audionya. Oke. Ini Jadi- ya yang kita pakai ya. Iya, Tolong. kita pakainya brandnya Mapletech Audio. Nah, yang punya Mapletech ini yang desain itu orang Indonesia, Mas, orang Bandung. Oke. Cuman dia stay-nya itu di Kanada. Oh. Nah, mereka sama teman orang-orang Kanada, mereka ngedesain produk-produknya itu di sana. Tapi untuk produksi massalnya itu di China tetap. Oke. Nah, di Kanada itu, Mas, jadi buat pasang audio itu biaya jasanya itu sangat mahal, Mas. Oke. Jadi kalau mereka bikin produk yang murah banget, nggak sesuai sama jasa pasang di sana, Mas. Benar, pasti. Berarti kenapa nggak buka toko di Kanada aja, Mas? Dia buka, Mas. Tapi dia buka, Mas. Oh, dia buka? Iya, dia ada jual di 10 negara. Oh, oke. Si Mapletech ini, termasuk Oke. di Amerika, Kanada, di Vietnam, Hong Kong itu ada. Oke. Nah, sebenarnya Indonesia itu malah terakhir dia jualan di sini. Oh, ini malah terakhir ya? Iya. Oh, udah kosong?
Udah kosong, udah dipasang. Haha. Oke. Jadi ini buatan orang Indonesia yang ternyata brandnya justru dikenal di Kanada duluan dibandingkan Benar, di Indonesia. benar. Kalau di Indonesia udah berapa tahun? Baru 3 tahun. Baru 3 tahun ya? Iya. Oh, oke. Saya juga baru dengar mereknya Maple Tech. Makanya Maple itu kan ada gambar daunnya ya. Kalau bendera Kanada, Ketika Kanada ya. itu kalau nggak salah daun maple. Iya. Nah, ini yang spesial tuh kita pakai speaker untuk di mid range depan itu loh di pilar, Mas. Kenapa tuh? Ini Yang kita mana pakainya tuh kalau full range kan udah biasa. Mm-mm. Nah, kalau ini dia tuh full range, terus dia ada tweeternya di tengah-tengahnya. Oke. Nah, itu nama jenisnya itu concentric speaker. Concentric speaker ya. Iya, Cuma barangnya dari pasang ya. sudah dipasang. Nah, dia bentuknya hampir seperti koaksial. Cuma kalau koaksial kan inputnya cuma satu. Ya. Kalau ini dia inputnya sendiri-sendiri. Twitter sama si full range-nya itu sendiri-sendiri. Jadi produk yang dipasang ini ada 4 ya mas ya? Iya, benar. Oke. Depan mulai dari speaker two-way. Two-way-nya tuh yang bagian atas kita menggunakan concentric yang tadi, Mas. Oke, jadi Dan- seperti three way ya. Dia seperti three-way. Nah, untuk di pintunya kita menggunakan woofer. Oke. Biasanya kan mid bass. Mm-mm. Kalau sekarang kita menggunakan woofer. Woofer. Ya, woofer itu dia lebih condong ke low frekuensi. Oke. Mm-mm. Berarti buat bass juga ya. Iya. Dia di drive oleh DSP 8 channel. DSP-nya 8 channel. DSP 8 ini channel. DSP-nya ya. Iya, DSP-nya 8 channel. Ini kalau beli DSP-nya doang berapa ini? DSP-nya kurang lebih 8 juta. 8 jutaan ya. Iya. Berarti Dia udah DSP. termasuk ada controllernya juga tuh yang taruh di konsol tadi tuh. Oke, bisa connect Bluetooth juga. Bisa connect Bluetooth juga. Oke. Itu controllernya bisa buat besar kecilin bass sama buat ngatur volume ya. Oke. Bisa di bypass. Misalnya kita mau connect Bluetooth, nggak perlu lewat head unit. Iya benar. Langsung bisa ya? Bisa. Oke. Wah, asik dong. Iya. Design engineering in Canada. Emang teknologi yang kekinian lah ya. Iya. Tanpa harus ganti head unit. Karena kan beberapa mobil tuh mau ganti head unit tuh sayang, ya. Iya. Apalagi mobil ini. Ini bawaan aslinya nggak ada Bluetooth. Iya benar. Jadi saya pakai aux, colok ke USB. Nah, itu buat jadi Bluetooth-nya. Iya. Nah, cuma jeleknya adalah suaranya lebih kecil aja Iya. daripada standar. Jadi solusi ya ini ya Mas ya. Solusi. Nggak perlu ganti head unit. Soalnya kalau head unit diganti, gue udah beberapa cari ya, itu layarnya mati. Oh, Soalnya dia layarnya tapi ada ya tersedia ya Mas ya. ada. Jadi yang tengahnya itu bisa dicopot, ganti head unit biasa. Android itu Mas. Anything. Nah kalau Android ada yang langsung ganti sama layar-layar di depannya. Hmm. Cuma ini mobil kan didesain tuh bukan buat touchscreen. Jadi mencetnya jauh. Kalau yang ini apanya nih? Kalau ini dia konsentriknya yang tadi. Oke. Iya. Bukan monoblock. Bukan. Oh, Oh sorry. sorry, ini kita menggunakan ampli 4 channel. Oh ini ampli 4 channel buat subwoofer. Iya, buat ngangkat subwoofernya. Oke. Berarti ada ampli ya. Ini naruhnya di mana nih? Di bawah jok sebelah kiri. Jok sebelah kiri. Iya. Ya? Kiri depan. Jadi bener-bener kelihatan kayak OEM look ya. Iya. Coba kita lihat masuk ke dalam yuk. Silakan Mas. Sekarang kita di dalam interior. Kita kecilin dulu AC-nya, dingin banget. Dingin banget ya. Oke. Jadi ini ya device yang buat controllernya ya. Benar. Dan bisa pas banget naruhnya rapi di sini nih. Iya, Agak benar. nongol sedikit. Ini tapi... kita bikinin Mas rumahnya. Oke. Kita bikinin dan pas banget tuh dia di sini sih. Ada lubangnya di sini ya, pas Iya. banget jadinya. Nggak kelihatan kayak Nah, modifan yang... ini tuh bisa kita kontrol asal. Mas. Kita Oke. tahan yang lama. Mm-mm. Nah, di sini kita bisa milih buat ngatur volume sub. Cuma bisa buffer. Terus di sini Memori. bisa select memory. Mm-mm. Nah, kalau mau back lagi kita tinggal pencet yang lama. Ini bisa buat atur volume juga. Oke, jadi ada volumenya juga di sini ya. Benar. Nah, terus kalau kita mau langsung connect ke Bluetooth gitu. Connect ke Bluetooth, Mas harus pairing handphone dulu. Pairing Langsung ke handphone. DSP-nya. Oke. Coba kita Siap. pairing dulu ya. Udah masuk. Sudah ya, oke. Langsung mainin aja Mas lagunya. Langsung mainin aja ya. Iya. Kita cari musik yang no copyright song. Biar nggak di take down. Di audio susahnya gitu Mas. Mm-mm. Kita buat kasih show ke orang itu agak susah. Jadi emang harus ada mobil demo, orang experience Orang langsung. datang langsung iya. Nah, ini juga nggak bisa jadi patokan. Kenapa? Karena speakernya beda, ya kan? Di device muternya apa, terus mikrofonnya beda, Benar. terus processing di editingnya itu juga berpengaruh ke suara. Benar. Jadi emang harus audio itu harus experience langsung. Iya. Oke, ini kita gedein ya. Just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. Enak sih. Iya.
Seperti speaker centernya kan udah kita nonaktifin, tapi suara senternya tetap harus di tengah dia, Mas. Jadi ini speakernya hanya di sini aja, Mas. Bassnya juga rasanya kayak di depan ya. Iya. Ini lagu nggak gue banget sih. Tapi memang mobilnya juga udah kedap sih, Mas. Iya. Nah, ini dipasang peredam nggak sih? Kita pasang peredam. Di mana tuh? Kita pasang di area pintu. Pintu aja ya? Iya, ada bawahnya speakernya ya? bawahnya enggak. Ya ini emang udah kedap sih bawahnya Iya. sih. Nah, Nah. Nah, ini baru kelihatan nih. mhm. Dan Twitternya tuh nggak bikin kuping sakit. Iya, benar. Nah. Gila. Kayaknya Mark Levinson aja kalau yang bawaan standar kalah sih. Kalau saya rasa begitu, Mas. Pertanyaan saya cuma satu, Mas. Berasa mewah nggak, Mas, suaranya, Mas? Mewah banget. Mewah banget ya? Iya, asik ya. Oke. Asik ya. Wah, ini makin betah lagi nih, Bang. Oke. Enak ya? Cakep sih. Nggak salah rekomendasinya Kojeki ya. Makasih lu buat Kojeki, buat rekomendasi ke Mas Ridwan. Soalnya lama-lama tuh audio tuh makin ini. Kebutuhan ya? Bukan. Mobil rata-rata semakin sekarang audionya makin bagus. Bener. Bawaannya ada Bose apa segala macem ya. Jadi lama-lama market audio tuh makin turun. Iya, Apalagi benar. yang jualan head unit. Iya benar. Sekarang head unit udah pada integrated semua. Iya benar. Makanya dibikin ini tuh sangat berfungsi sih buat sekarang Iya. sih, Mas. Ya, kalau kita bicara bagus, ya seperti mobil ini sebenarnya aslinya juga udah bagus, kan, Mas. Tapi tetap Cuma nggak bisa kita bikin lebih bagus lagi gitu loh, Mas. Gini, kalau orang yang udah biasa pakai audio bagus gitu ya, kan saya ada mobil yang menang kontes tuh, itu kupingnya jadi kuping mahal. Abis itu mobil lain rasanya jadi kok kurang, jadi kurang semua. Iya. Gitu tuh yang jadi PR tuh. Nah, Itu positif atau enggak, Mas, kayak gitu, Mas? Kuping jadi mahal itu positif apa enggak, Mas? kuping jadi mahal itu. Gimana ya kalau kuping jadi mahal itu efek bagusnya adalah lu jadi tahu Suara benar. jadi tahu suara benar. Kadang-kadang kita dengar musik, gua kan dulu main band ya. Ada yang nggak kedengeran kalau pakai audio biasa, tapi tiba-tiba di sini tuh ada suara ininya ya, ada itu detailnya tuh masuk gitu. Gue sih penikmat, jadi gue senang banget sebenarnya. Cuma yang efek negatifnya adalah Kantong ya, Mas ya? bukan kantong sih kalau menurut gue. Lebih kayak standar kita ada berubah, naik mobil lain tuh jadi kayak keganggu gitu. Iya. Kayak gini deh, audio Veloz baru ya, Bagus nggak tuh, Mas? itu sebenarnya bagus. Tapi kalau kita udah biasa yang kuping mahal, jadi rasanya kurang terus. Padahal menurut gue ya, dibanding sama kompetitornya, apalagi yang model lama, ini udah peningkatan lah audionya. Tapi tetap aja rasanya kurang gitu. Iya. Jadi mungkin nanti next kita akan bikin Veloz audionya. Siap, ditunggu, Mas. Tapi Veloz itu memang didukung sama support dashboard yang bagus juga sih, Mas. Panggungnya juga ini ya. Dalam, terus rata juga kan dia kan. Iya, kalau ini nggak begitu dalam ya. Ini nggak begitu dalam. Cuma enak sebenarnya mobil yang kayak gini. Kalau nyetirnya ya. Iya. Saya nggak begitu suka Buat sama daya yang kacanya pandang terlalu ya. depan gitu ya. Iya. Dashboardnya panjang itu nggak enak. Kalau untuk Yaris GR ada rencana, Mas, buat Yaris rubah audionya? Yaris GR nanti lah kita lihat dulu lah. Siap. Karena ini mobil buat dengerin suara knalpot sih, dengerin audio ya. Siap. Boleh. Veloz yang deket sih ya. Ini sih suaranya enak banget sih. Thank you. Thank you juga, Mas Ridwan. Thank you loh, ini enak deh suaranya. Cuma ini sayang aja suaranya kita nggak bisa Dengerin video apa namanya? Lagu yang biasa gue dengar. Iya. Karena copyright ya. Ya. Kalau nggak copyright sih asik banget sih. Iya. Nah, itu kan tadi kita udah nyobain audionya, itu top banget deh. Kalau ada skor 1 sampai 100 mungkin nih skornya 95 kali ya. Udah bisa ikut kontes nih kalau menurut gua ya. Iya. Detail suaranya, staging segala macamnya udah contestable. Mungkin nanti kalau ada kontes bisa diikutin kali ya. Bisa, Mas. Oke. Nah, pertanyaan terakhir adalah berapa biayanya? Untuk biaya kurang lebih 30 juta, Mas.
30 juta untuk barangnya barangnya di luar tuning. di luar tuning. Oke, Di kalau luar sama tuning kabel instalasi habis berapa tuh kira-kira? kurang lebih sama peredam mungkin bisa habis sekitar 40 ya. 40 jutaan ya. Iya. Ya, jadi kalau misalkan kalian pengen bikin audio yang kurang lebih sama yang di experience di Lexus ini, siapin dana sekitar 40 jutaan. Langsung aja ke Duta Audio Works. Instagramnya di sini ya. Iya. Ya. Ya udah, itu aja mungkin vlog kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Dan buat yang pengen tanya-tanya, langsung ke komentar di bawah. Nanti dari Duta Audio Solution ada yang balesin ya. Iya. Di mana? Sumarekon Bekasi ya? Di Semarang Bekasi dan Pekayon Bekasi. Oh, ada 2? Ada 2, Mas. Oh, ya udah. Oke, itu aja video kita kali ini. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye.